Kembali bersama saya dalam channel Dosen Coding. Jadi dalam seri pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan terkait cara menampilkan maps menggunakan Leaflet.js. Jadi Leaflet.js sendiri itu adalah sebuah library dari JavaScript yang berfungsi menampilkan maps, termasuk di dalamnya adalah menampilkan rute antar lokasi. Jadi kalau misalkan kita mau mencari lokasi, mencari rute antar dua lokasi itu kita bisa menggunakan Leaflet.js ya. Jadi sebenarnya fiturnya itu semirip-mirip sama Google Maps. Di sini juga kita bisa menentukan jarak antar lokasi disesuaikan dengan jalan ya. Jadi tidak hanya lokasi itu ditarik secara garis vektor. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian folder ya. Folder penyimpanan yang akan kita gunakan untuk menyimpan file Leaflet.js nanti. Kita masuk ke exampp seperti biasa. Kemudian kita di sini masuk ke htdoc. Nah, setelah masuk sini kita bikin new folder yang nanti kita akan gunakan. Kita kasih nama ini aja ya. Leaflet Maps gini. Nah, setelah dibikin nanti kita langsung masuk ke text editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Text editor. Sebelumnya kita buka folder terlebih dahulu yang tadi selesai kita buat. Ada Leaflet Maps di sini. Nah, setelah kita buat, kita di sini akan bikin sebuah file, new file, kita kasih nama index.html. Nanti kita rencana akan bikin programnya itu di sini. Selanjutnya, sebelum kita menampilkan, kita akan akses terlebih dahulu website dari Leaflet.js itu sendiri. Oh ya, sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk Leaflet.js ini. Nah, di sini. Setelah masuk di sini, kalian bisa masuk ke bagian tutorial. Tutorial kita gunakan yang paling atas ya. Di sini ada Leaflet Quick Start Guide ini. Nah, selanjutnya kita masuk see the example standalone. Jadi kita masuk di sini. Jadi nanti kita akan menampilkan seperti ini kira-kira ya. Caranya, kalian bisa klik kanan, kemudian klik View Page Source. Nah, di sini secara otomatis akan muncul sintaksnya. Ini kalian bisa ngopas langsung ya. Bisa dikupas langsung, berapa sintaksnya. Coba kita langsung kupas saja. Tapi nanti ada beberapa yang belum kita gunakan ya. Kita kupaskan di sini. Terus kalian bisa ngehapus terlebih dahulu. Di sini circle sama polygon ini bisa kalian hapus terlebih dahulu ya. Karena di pembahasan seri pembahasan kali ini nanti kita belum sampai polygon sama circle ini. Nah, setelah itu oke, kita kasih judul di sini ya. Tutorial. Nih, ya. Nah, di sini itu ada beberapa sintaks ya. Ini itu merupakan itunya ya. Get started-nya. Link sama script-nya. Terus di sini itu menunjukkan maps yang akan ditampilkan pertama kali. Di sini itu merupakan long lat-nya ya. Nanti kita akan main-main di sini. Jadi untuk menentukan lokasi yang mana yang akan kita tampilkan itu kita bisa menggunakan yang di sini. Terus ini itu menunjukkan zoom-nya ya. Jadi misalkan mau di ukuran berapa itu nanti kita mainnya di sini. Selanjutnya di sini, nah di sini ada marker juga. Jadi marker itu adalah penanda. Penandanya nanti seperti yang di sini ya. Nah, ini merupakan marker. Jadi kalau misalnya kita klik kan muncul beberapa pesan ini. Ini nanti bisa kalian modifikasi menampilkan foto apa-apa dari lokasi yang diklik itu. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu server kita. Sebenarnya nggak usah aktifkan server, sepertinya juga bisa ya. Karena kita menggunakan HTML aja.
kita langsung akses alamat kita, localhost. Tadi apa namanya? Platelet Maps ini. Platelet Maps. Nah, sudah muncul ya. Ini kan project kita ya. Platelet Maps sudah muncul. Jadi ketika misalkan kita klik, maka akan muncul pop-ups. Selanjutnya kita akan bermain-main dengan yang pop-ups ini. Nah, di sini kan hello world ya. Misalkan di sini kita gantilah. Kita ganti katanya menjadi halo dunia ini. Kita ganti saya. Jadi nanti ketika misalkan di reload, nah akan berubah. Tuh, ketika misalkan klik, akan muncul seperti ini. Selanjutnya coba kita ubah ukuran maps-nya ya. Jadi nanti cara ngubah ukuran maps itu di sini. Ini coba misalkan kita tambahin sampai ke 900, terus ketinggiannya kita 500 gini aja deh. Ini untuk mengatur besar kecilnya maps. Coba kita reload. Nah, di sini akan bertambah besar, bertambah jelas ya. Terus di sini juga merupakan zoom out, zoom in-nya. Jadi kita bisa menggeser-menggeser, terus bisa memperkecil ukuran juga. Nah, selanjutnya ada, nah di sini 13. 13 ini merupakan settingan default ya. Jadi kalau misalkan kita tambahi, kita kurangi jadi 10, terus kita reload, nanti ukurannya akan berkurang juga. Nah, di sini akan semakin kelihatan kecil ya mapsnya itu. Kita gunakan 13 saja ya, sesuai yang disarankan. Nah, selanjutnya kita coba menampilkan daerah yang akan kita akses pertama kali. Jadi kalau misalkan di sini kan daerah lokasi yang akan kita akses pertama kali itu kan di sini ya. Ini di London ini ya. Coba misalkan kita mau ubah lokasinya itu sesuai keinginan kita. Nah, caranya kalian bisa ngubah di sini ya. Di sini tuh ini itu merupakan representasi dari longitude, sementara di sini itu merupakan latitude. Longitude dan latitude itu kayak semacam ukuran yang menentukan lokasi gitu. Nah, caranya kita tahu. Nanti kita coba cari di sini ya. Terus dulu cari di sini Google Maps. Misalkan kita nggak masuk ke Google Maps terlebih dahulu. Nanti di sini kita bisa ngambil long sama latnya. Nah, misalkan kita mau ngambil terlebih dahulu ya. Mau ngambil di sebuah daerah lah. Kita mau ngambil long lat daripada sebuah daerah. Nah, ini daerah Tuban. Misalkan kita ngambil di SMA Negeri 1 nih ya. Kita klik di sini. Terus kita nah, di sini cara menampilkan long latnya gimana ya? Bentar. Nah, ini ya, bentar. Di sini itu merupakan value long latnya. Coba kita klik. Di sini muncul long latnya. Kita kopaskan saja ya. Kita kopas, kita taruh di project kita. Kita ganti di sini. Terus kita ganti di sini juga. Sekalian ya. Misalkan di sini tuh kita kasih judul SMA Negeri 1 Tuban. Ini adalah sekolah saya. Kita kasih title seperti itu ya. Coba kita reload terlebih dahulu di sininya. Ini kan project kita ya. Terus kita reload. Nah, di sini akan muncul di lokasi kita. Di sini ketika misalkan kita klik, maka akan muncul SMA Negeri 1 Tuban gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk tutor kali ini saya cukupin ya. Ntar di video selanjutnya kita akan bikin
tutorial bagaimana sih caranya menampilkan rute antar lokasi sekaligus jarak antar lokasi tersebut didasarkan pada jalannya. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih.